Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu sensor, yaitu sensor touch yang memiliki seri TTP atau TPP 223. Untuk bahan-bahannya sendiri atau komponen yang digunakan adalah saya di sini menggunakan sensor touch TPP yang mempunyai PCB berwarna merah. Di sini ada dua versi. Biasanya yang diperjualbelikan ada yang uh, merah seperti ini dan satunya yang seperti ini biru. Dari segi harga lebih murah yang PCB merah, yang satunya ini yang biru. Di sini ukurannya agak sedikit besar atau bahkan dua kalinya yang punya saya ini. Selanjutnya Arduino Uno, maksudnya Arduino Nano, breadboard, LED dan resistor 220 dan kabel jumper. Untuk yang seri merah ini TTP 223 warna merah ini, kemarin saya di data sheetnya ini dapat atau kita dapat menyalakan atau mengaktifkan sensor ini tanpa menyentuhnya langsung. Maksudnya di sini dari jarak, kalau nggak salah kemarin saya baca data sheetnya itu jarak 3 mm. Jadi ketika sensor ini kita taruh di dalamnya covernya terbuat dari dari plastik, akrilik maupun kertas. Kalau tebalnya masih di bawah 3 mili, tidak akan terjadi masalah. Tapi kalau misal ini saya dekatkan dengan besi, ini langsung respon. Soalnya ini mirip-mirip atau membaca kayak medan magnet itu. Langsung saja kita coba sensor touchnya tanpa Arduino. Kita coba tanpa Arduino dahulu. Ini berfungsi apa enggak? Di sini untuk sementara Arduino saya fungsikan sebagai power atau catur daya dari sensor touchnya ini sendiri. Resistornya ini resistor ya, ukuran 220, gelang 5 beserta toleransinya. Ini merah-merah, hitam-hitam. Merah 2, 2, 0, 10 pangkat 0, 1, 220. Untuk koneksi atau pin out dari sensor touch ini sendiri, di sini ada pin GND, I/O atau pin datanya, dan VCC. Untuk pin VCC atau input tegangannya di sini dari 3,3 volt sampai 5 volt. Jadi yang di sini saya menggunakan tegangan 5 volt. Kalau di atasnya tidak dianjurkan karena dapat memperpendek umur dari modul sensor touch ini sendiri. Langsung saja kita coba sensor touchnya berfungsi apa enggak. Di sini Arduino hanya saya fungsikan sebagai catur daya. Jadi tidak saya isi firmware atau coding sama sekali. Untuk sebelah paling sini ini tadi pin VCC, I/O atau data, ini GND. Jadi saya pakai kabel warna merah. Terus data, untuk datanya ini nanti saya langsung sambungkan ke LED untuk tahu gimana respon dari atau data ini tersebut, data dari sensor ini tersebut. Untuk pemasangannya biasanya output dari sensor ini biasanya bernilai
terhubung ke ground, maksudnya outputnya negatif. Jadi nanti kita sambungkan ke kaki ground LED. Kaki positif ke resistor, terus dari resistor ke 5 volt. Pokoknya kita gabung dengan yang punyanya satu daya sensor. Ini GND, terus output dari sensor kita sambungkan ke kaki negatif dari LED. Nah, langsung kita sambungkan ke USB. Ini aktif langsung, berarti output dari output dari sensor ini negatif, jadi langsung aktif. Coba kita langsung sentuh, LED mati, berarti menandakan outputnya ini positif. Ketika kita sentuh berarti nilainya 1, ketika kita lepas berarti nilainya 0. Kita sentuh nilai 1, nilai 0. Untuk membuktikan yang saya baca di datasheet dari sensor ini, katanya kan jarak 3 mili masih terdeteksi. Kita coba, ini tangan saya coba nggak sampai nyentuh ke sensornya, masih aktif, nggak sampai nyentuh ke sensornya, tapi agak floating nilainya. Ya, ternyata benar, nggak sampai nyentuh atau nggak sampai bersentuhan dengan sensor, masih bisa bekerja. Kita coba dengan besi, bisa. Terus kita coba tutupi dengan kertas. Masih bekerja, kita tutup dengan kertas. Wah, masih bekerja, kita tutup dengan kertas. Nah, selanjutnya saya akan memfungsikan sensor touch ini sebagai saklar 2 kondisi. Nantinya ketika saya tekan, LED-nya nyala, ketika saya tekan lagi, LED-nya mati, seperti saklar saklar toggle, bukan seperti saklar push button. Kalau seperti ini kan mirip, cara kerjanya mirip seperti push button seperti ini. Jika kita tekan nanti mati atau hidup. Nah, ini kan kita tekan mati. Berarti fungsinya sama seperti push button. Dimana nanti ini saya akan fungsikan seperti saklar saklar yang seperti ini. Saklar, nah seperti ini. Jadi nanti ketika kita tekan, ininya hidup, terus kita tekan lagi, ininya mati. Kita copot dahulu. Untuk wiringnya, teman-teman bisa lihat ini. Apabila teman-teman menggunakan Arduino Nano, wiringnya seperti ini. Kita untuk pin datanya kita ambil pada pin digital pada Arduino. Untuk Arduino juga sama. Hanya saja di sini untuk Arduino Nano dan Uno perbedaan dari bentuk fisiknya. Untuk IC atau mikro yang digunakan sama, itu ATmega 328 atau ATmega 168 biasanya. Oke, langsung kita rangkai seperti yang pada skema tersebut. VCC,
Kita sambungkan ke D2. Terus kemudian outputnya kita pakai, oh ya, ini belum saya tambahkan untuk output LED-nya. Teman-teman bisa nanti tambahkan sendiri. Untuk LED kita pakai pin 13 dari Arduino Nano, pin 13 ini. Terus kita pin ground, kita sambung ke ground. Nah, sudah. Setelah kita rangkai, kemudian kita isi program untuk Arduino Nano-nya. Untuk programnya kurang lebih seperti ini. Pin tombol saya deklarasikan pada pin digital 2. Terus untuk lampu atau LED pada pin 13. Untuk penggunaan tipe data pada program ini, saya gunakan tipe data yang sesuai atau yang nggak makan tempat, maksudnya nggak makan memori banyak. Jadi mikronya ini dapat berjalan secara optimal. Untuk penjelasan dari programnya ini saya sudah kasih komentar, nanti teman-teman bisa baca pada link video berikut ini. Kemudian kita langsung upload saja programnya. Kita pilih portnya di sini kita cek dulu Arduino Nano terkoneksi ke port berapa. Karena caranya kita masuk ke device manager. Kita tunggu. Nah ini kemudian teman-teman cek port dan COM LPT. Nah, di sini USB serial CH340 terhubung ke COM 5. Di sini kita pilih port COM 5. Terus kita pilih konfigurasi lainnya. Di sini boardnya saya Arduino Nano. Terus prosesornya di sini ada 3 pilihan. Pilihannya ATmega 328, ATmega 328P bootloader, dan ATmega 168. Kebetulan Arduino Nano yang saya miliki ini adalah prosesnya ATmega 168. Kemudian kita upload. Teman bisa klik simbol upload atau tekan shortcut pada keyboard Ctrl O. Selesai diupload, kita coba lihat. Sebentar, kita cek dahulu. Oh ya, serialnya 19200. Kok nggak bisa? Kita cek dahulu apa yang salah. Oh ya, ternyata VCC-nya belum nyambung ke bagian yang benar lah. Maaf. Kita coba lihat serialnya. Nah, ini pertama dalam keadaan on. Terus ketika saya tekan lagi, maka LED-nya mati. Serial monitornya berubah jadi off. Kemudian kita tekan lagi, ini on. Kita tekan lagi, off. On. Oh, meskipun kita tahan, statusnya nggak akan berubah kecuali ada perubahan status pada status terdahulu. Nah, on.
off, on, off, on, off, on. Tangan saya nggak sampai saya sentuhkan ke sensornya. Berhasil terdeteksi. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai sensor touch TTP atau apa nih, TTP223. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan atau masukan, request tutorial selanjutnya, teman-teman bisa cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.